Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Banyak sekali cerita-cerita dan kisah yang bisa dibilang sebagai kisah yang sedih ya, mengenai pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Salah satunya kali ini saya akan ngajakin ngobrol dengan pekerja Indonesia, namanya yaitu Mbak Matus. Mbak Matus betul ya namanya? Mbak Matus asalnya dari mana, Mbak? Madura. Dari Madura. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Awalnya dulu bisa kerja di Malaysia gimana? Awalnya ya nggak ada niat sih sebenarnya dulu. Nggak ada niat mau pergi ke Malaysia. Tapi keadaan yang membuat saya pergi ke sini. Keadaan yang bagaimana itu? Ya seperti boleh belak-belakan ya. Boleh. Seperti rumah tangga yang tiba-tiba berantakan, pengkhianatan. Akhirnya memilih pergi jauh dari kampung begitu. Terus begitu sampai di Malaysia, dulu bekerja sebagai apa? Dulu. Awalnya 5 tahun yang lalu. Oh ya, awal-awal sih langsung jadi housekeeping sebab saudara di sini banyak yang housekeeping, jadi ikutlah. Housekeeping itu maksudnya bersih-bersih rumah ya? Bukan, hotel. Oh, hotel. Jadi cleaner di hotel gitu ya? Cleaner di hotel. Dulu gajinya berapa waktu pertama kali kerja jadi housekeeping itu? 1.200. 1.200 tuh lumayan juga ya, 1.200. Lumayan sebab kerjanya pun sangat penat di. Berat ya? Berat. Karena kalau housekeeping tuh orang kan keluar masuk, jadi rehatnya itu sedikit lah. Oke. Istirahatnya gitu. Lalu tadi saya melihat ada sudah punya anak ya di sini ya? Atau itu anaknya dibawa dari Indonesia? Enggak, itu di sini. Kok bisa sih Mbak punya anak di sini? Gimana ceritanya? Ya, ceritanya ya gimana ya Di? Kita mengenal lelaki di sini, mengenal orangnya seorang lelaki di sini. Lepas itu kita hidup bersama. Hidup bersama itu tanpa ada tali pernikahan atau bagaimana? Ada sih, tapi tidak seperti Indonesia pada umumnya lah. Kan kita di negara orang gitu. Jadi nikah agama ya? Iya, segitu aja lah gitu. Itu orang apa Mbak? Dia orang luar negeri. Orang luar negeri? Iya, tapi saya rasa itu tidak perlu diungkapkan karena anak saya tidak perlu tahu siapa dia. Oh gitu, jadi iya. Udah. Karena gimana ya dia sudah begitu menyakitkan lah. Jadi sekalipun diungkap nantinya hanya akan menjadi beban untuk anak saya ke depannya. Benar. Gitu. Tapi sampai sekarang berarti anaknya Mbak tadi namanya siapa? Raihan ya? Raihan. Usianya berapa Mbak? Baru 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Sampai sekarang pun bapak kandungnya gitu belum pernah ketemu dengan Raihan ini ya? Belum. Oke. Mbak sekarang tinggalnya di mana sih Mbak? Apa itu namanya dia? Kucai Lama lah. Di Kucai Lama, masih di area nggak jauh dari sini gitu ya? Iya. Terus sekarang kerjanya sebagai apa Mbak? Kalau sekarang mas serabutan bila ada orang suruh jaga baby ya, saya pun ada buat jaga baby. Ada orang bersih-bersih rumah, saya pun ada buat bersih-bersih rumah. Ada orang suruh masak, saya pun boleh masak gitu. Ya masakannya enak lagi, tadi saya sempat makan rendangnya. Lah. Kalau disuruh orang kita tuh dimintain tolong orang, Raihannya gimana? Dibawa atau ada dititipin? Dititipin. Sebab dia sudah di sini kan ada pengasuh juga jadi saya titipin. Kalau saya kerja mesti tidak akan pernah saya bawa. Gitu. Lalu dulu ya, mungkin juga nggak perlu diungkap siapa orangnya atau identitasnya seperti apa gitu ya. Itu gimana bisa terlibat dengan bapak kandungnya? Raihan. Ya. Awal-awalnya kan kita kesini mesti ada banyak masalah kan dari kampung. Lepas itu kita jumpa seseorang yang begitu baik dengan kita, tolong kita. Awal-awal dia dia tidak pernah cerita siapa dirinya kan. Nggak pernah cerita. Yang saya tahu dia baik dengan saya, dia banyak menolong saya, banyak menolong semua kesusahan saya. Jadi di negara orang kita seperti merasa ada orang yang memperhatikan kita, kita kan
bagaimana ya, Dik, bahagia gitu. Tersentuh juga gitu ya. Tersentuh juga gitu. Gimana ya? Alangkah baiknya kalau saya coba hidup dengan orang ini gitu. Nah itu Mbak kan dulu ngerasa waktu bertemu dengan laki-laki ini dia baik, memperhatikan gitu ya. Iya. Berupa apa bentuk perhatiannya? Dikasih uang kah? Dijaga? Segalanya. Segala Contohnya? macam. Seperti dia memperhatikan saya, memperhatikan keuangan saya ke kampung. Baiklah. Ya dari hal-hal kecil yang tidak perlu diungkap lah, Dik. Nah setelah itu gimana Mbak tahu bahwa ternyata dia ini tidak sebaik di awal? Sebenarnya sih orangnya sebenarnya baik, Dik. Cuman yang tidak pernah saya duga, ternyata dia pun ada wanita lain gitu. Maksudnya sudah punya istri yang lain? Iya, ternyata dia punya istri. Cuman dia sembunyikan. Dan dari situ saya pun tidak bisa terima lah. Kok Mbak bisa tahu di awal, kok bisa tahu dia punya istri, tapi di awal nggak pernah tanya itu atau gimana? Ada, mula-mula dia bukan pas bagi tahu, memang ada bagi tahu kan dia punya istri. Namanya juga di negara orang kan, di negara orang kita kan terkadang ya bicara kebaikannya itu kita simpan gitu. Jadi kita merasa oh orang ini baik gitu. Walaupun dia sudah bilang dia punya istri nggak apa-apa lah, yang penting baik gitu. Memang pada dasarnya nggak punya istri. Oh dia sudah Mbak sudah tanya dia punya istri atau punya enggak? Dia jawab nggak punya. Dulu dia bilang di kampung. Tapi lama-lama dulu istrinya di kampung tapi sudah cerai dia bilang. Duda jadinya. Duda. Maka dari itu dia ke sini gitu. Tapi pas lama-lama kita sudah ada rasa sayang, kita sudah ada rasa nyaman, dia cerita kalau sebenarnya dia punya istri di kampung. Jadi Mbak merasa dijebak? Lah, ya seperti itu, Dik, intinya, Dik. Tapi ya terlalu polos di negara orang memang sangat menyakitkan. Ketika dia mengaku bahwa dia sudah, ketika dia mengaku bahwa sebenarnya dia masih punya istri dan tidak berstatus duda, itu sudah menikah Mbak dengan dia secara agama? Ya iya, Dik. Jadi Mbak sudah sudah lama gitu. Berapa bulan sih Mbak menjalin hubungan dengan laki-laki ini? Bukan berapa bulan, Dik, sudah tahunan. Oh tahunan. Dan di tahun keberapa dia mengakui itu semua? Pas saya sudah sayang-sayangnya dengan dia, mungkin dia merasa ini perempuan sudah sayang dengan saya, dia pasti bisa menerima. Mungkin begitulah. Pas sudah sayang-sayangnya gitu. Pada saat itu sudah hamil atau belum? Belum hamil. Oke, terus setelah dengan dia berapa tahun Mbak hamil mengandung Raihan ini? Iya. Sudah berapa lama? Lah sekitar 6 bulan. 6 bulan. Lalu Mbak hamil dia tahu nggak? Tahu, Dik. Dari awal memang dia tahu karena dia yang menginginkan begitu. Setelah itu, setelah dia tahu, apa responnya? Dia senang. Dia bilang apa ya, dipelihara baik-baik gitu. Tapi saya pun menginginkan gitu. Sebab masalah saya pun bertimbun-timbun banyak ya dari kampung. Masalah yang dikejar-kejar mantan di kampung. Jadi rasanya pengen kalau mungkin dengan saya ada anak di sini, mungkin dia tidak akan pernah kejar saya lagi. Mungkin di gitu. Di kampung Mbak ada anak? Ada. Anak berapa anak? 2. 2 anak itu tahu nggak mereka punya adik lagi di sini? Tahu. Semua tahu, Dik. Tahu semua, bahkan seperti setiap malam lah mereka itu video callan. Video call gitu. Ya. Sudah lihat adiknya seperti apa gitu. Iya. Ganteng lagi. Sudah bisa terima gitu. Tapi memang pada dasarnya untuk saat ini saya memang itu Rehan tidak mau memang mau menghilangkan jejak seorang ayah baginya. Karena dia tidak pantas lagi, Dik. Mbak niatnya begitu? Begitulah. Jangan sampai Rehan ini tahu siapa bapaknya, begitu? Bukan seperti itu. Maksudnya biar dia itu
tidak merasa bahwa bapak saya begini, bapak saya begini. Jadi bila suatu hari nanti dia tanya, mungkin saya boleh bilang bapak dia sudah tiada. Tapi jadi mungkin nanti dia punya apa ya, pemikirannya tidaklah rusak gitu. Karena dia sudah tidak pernah berpikir gitu tentang siapa bapaknya gitu. Karena juga mungkin masih kecil kan? Iya, masih kecil. Pada saat suatu ketika pemikirannya juga sudah berjalan dan dia pasti akan menanyakan itu kan? Iya. Pada saat itu mungkin Mbak akan cerita ya? Mungkin. Tapi ya pastinya pasti saya bagi tahu lah bapak dia sudah tiada. Jadi kan dia tidak akan pernah panjang lagi. Saat ini cerita. Bapaknya itu ada di Malaysia? Iya. Dan menafkahi tidak? Bagaimana mau menafkahi? Saya sendiri saja sudah tidak mau dihubungi lagi. Oke. Jadi Mbak memang menafkahi Raihan sendiri di Malaysia ini? Iya. Berjuang sendiri. Kalau misalnya nggak ada yang mintain tolong, bantu-bantu di rumahnya gitu, Mbak pemikirannya kira-kira gimana? Di mana saya bisa mendapatkan pemasukan, mendapatkan penghasilan untuk menghidupi saya dan anak saya di Malaysia ini? Oh iya, memang di Malaysia ini sangat apa ya, sangat betul-betul butuh perjuangan ya. Jadi setidak-tidaknya saya selalu cari lowongan lah di Facebook, di mana-mana. Kan pasti ada tuh made for you buat cleaner part time gitu. Saya cari-carilah seperti itu, Dik. Tapi alhamdulillah memang selalu banyak lah orang yang panggil. Gitu. Kira-kira mau sampai kapan Mbak akan terus seperti ini di Malaysia? Ya, kalau ada nasib baik, mungkin secepatnya tidak ada di Malaysia lagi. Pengennya pulang ya Mbak? Pulang Asalnya kampung. dari mana Mbak? Madura. Dari Madura. Oke. Kalau misalnya pulang ke Madura, kira-kira pekerjaan apa yang mau Mbak lakukan? Sepertinya mungkin lah karena di Madura ya, kalau yang namanya pekerjaan itu susah bagi orang seperti saya lah. Maksudnya tidak bersekolah tinggi gitu kan, susah Ya kalau banyak pekerjaan Mbak juga nggak mungkin ke sini, ya nggak mungkin lari ke sini gitu. Jadi saya mungkin berapa bulan saja di Madura, lepas tuh pergi ke mana, Jakarta atau Surabaya gitu. Ini balik lagi ketika Mbak hamil dulu ya. Berarti Mbak ketika hamil sendirian itu bapaknya sudah nggak ada lagi. Mbak sudah pisah dengan laki-laki itu. Sebenarnya bukan pisah, secara itu dia masih menafkahi gitu. Tapi yang namanya sudah itu ya, dia sudah merasa takut kan, karena ternyata istrinya bukan di kampung, di sini. Oh, istrinya juga di Malaysia? Di Malaysia. Istrinya di Malaysia, di sini, orang sini. Orang Malaysia? Orang Malaysia. Gimana bisa istrinya tahu kalau suaminya tuh nikah lagi dengan orang Indonesia tanpa dia tahu? Ya, Apa gimana? dia nggak pernah tinggal serumah dengan Mbak, jadi dia bisa pulang terus, istrinya nggak curiga? Iya, gitu? Memang tidak pernah tinggal serumah. Sebab dia memang ternyata dengan istrinya. Alasannya cuman dulu pandai saja gitu, nipunya gitu ya. Alasannya dulu kalau nggak tinggal dengan Mbak apa katanya? Kerja. Pekerjaan kan kalau di Malaysia, kalau lelaki kan bisa ngungsi kemana-mana, boleh ke tempat lain gitu, dan hantar barang ke tempat lain gitu. Setiap hari memang nggak pernah ada tinggal serumah? Ada, gitu? Kadang ada, dulu kadang ada lah. Kadang-kadang ada lah ya, gitu. Tapi nggak sesering. Tapi nggak seperti suami istri pada umumnya, karena pada dasarnya dia kan punya istri lagi. Gitu. Mbak nggak curiga pada saat itu? Ya aku lulus aja, sebab saya pun sibuk kan. Saya pun sibuk kerja, sibuk mau menafkahi orang tua saya dan anak saya di kampung gitu. Jadi saya tidak bisa tak sebegitu ngurus lah. Yang penting kan dia bagi nafkah sudah gitu. Setiap bulan dia bagi bantu saya ke ekonomi gitu. Jadi saya tidak berpikir panjang lah. Percaya aja gitu kan. Ini negara orang, saya mau cari kejar-kejar dia kemana gitu kan. Kalau malam gitu dia sedang nggak sama Mbak, nggak pernah video call gitu? Sekarang kan mudah aja dibuktikan dia ada di mana. Kadang kalau lagi sama teman-temannya dia boleh di video call. Tapi ketika dia sama istrinya, kalau mungkin dia sedang di rumahnya kan, memang tidak bisa tak pernah boleh telepon, tapi jangan video call. Kenapa gitu?
ini apa, gelap, tempatnya gelap gitu. Dan dia bilangnya tuh kerja gitu. Kerja. Gitu, Dek. Menurut Mbak, istrinya yang pertama itu tahu nggak kalau dia tuh punya istri lain atau wanita lain? Lah, belakangan ini barulah dia tahu. Oh, jadi sekarang udah tahu? Sudah tahu. Mbak tahu dari mana? Karena istrinya ada WhatsApp dengan saya, Di. Oh. Apa dia bilang? Istrinya ada WhatsApp dengan saya. Hantar love begitu. Entah itu dia mau gimana atau gimana, mungkin karena lelaki itu tidak mau meninggalkan saya gitu. Sebenarnya. Tapi karena gimana ya, seorang perempuan ya, Di, ya. Awal-awalnya kalau dia bilang nggak ada istri di sini, tiba-tiba ternyata dia ada istri di sini, kan merasa dibohongi dan ditipu mentah-mentah gitu ya? Ya kan, merasa sakit gitu. Lah dari situ kan. Tapi kan Mbak sudah punya anak dari dia, apa nggak bisa memaafkan? Nggak, Di, kayaknya. Karena bagaimanapun dia tidak akan pernah bisa bersama gitu. Karena bagaimanapun ada wanita lain gitu, Di. Kalau dia menceraikan istrinya itu nggak mungkin juga gitu? Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin kayaknya, Di. Tapi tak tahu juga ya, takdir Tuhan lah. Jadi menurut Mbak datang ke Malaysia ini menjadi orang yang berhasil atau gimana? Ya, kalau mau dibilang berhasil, belum, Di. Karena belum semua tuntas masalah-masalah yang ada di kampung kan. Tapi kalau dibilang apa ya, dalam setengah perjalanan berhasil mungkin iya. Dengan adanya Raihan melengkapi setengah yang kurang berhasil menjadi sepenuhnya berhasil atau enggak? Lah, dengan adanya budak kecil ini saya jadi lebih semangat kerja, seolah-olah hidup saya lebih bermakna gitu. Mengenai surat-surat kelahirannya tuh gimana dulu Mbak Raihan di sini? Oh, itu ya, dia. Sebenarnya kan saya kan gimana ya, Di, namanya juga TKW kan. Lepas itu seperti tidak menginginkan anak ini tumbuh di sini, jadi tidak diurus lah. Karena anak ini mau dibawa balik ke Indonesia gitu. Jadi memang sekarang tujuannya tinggal Mbak mencari uang sebanyak-banyaknya gitu ya untuk bisa pulang lagi ke Indonesia gitu ya. Mbak, harapannya untuk Raihan apa sih? Harapannya ya gimana ya, Di? Saya cuma ingin dia bahagia aja. Saya cuma ingin dia bahagia, ingin hidupnya lebih gimana ya, lebih berhasil nantinya, ke depannya dia lebih baik daripada saya, lebih baik daripada orang tuanya gitu. Mengalami ini semua sedih nggak sih Mbak sebenarnya? Kalau misalnya kita sholat gitu ya, kita berdoa sama Allah gitu, ya Allah gini amat sih gitu, kenapa saya gitu? Ya sedih, Deh, sedih banget lah. Apalagi ya ini negara orang kan, jauh dari orang tua, dan semua masalah masuk, itu pasti sedih, pasti. Tapi yang namanya juga kita di sini berjuang ya, Di. Kalau ikutkan hati sedih, kita nggak makan, Di. Karena di sini sangat keras. Sekeras apa sih Mbak di sini? Keras, Di. Gimana nggak dibilang keras ya? Sesama saudara pun, sesama orang Indonesia gitu ya, maksudnya? sesama orang Indonesia pun saling menjatuhkan hanya demi suap nasi gitu. Saling aduh, banyak lah, Di. Jadi gimana nggak mau dibilang keras ya, kalau tidak kuat-kuat di sini memang tidak akan pernah tahan di negara orang. Nggak akan pernah bisa tahan di Malaysia gitu ya? Tidak akan pernah bisa bertahan. Ya karena lama. sekarang juga kan memang pekerjaan di Indonesia juga nggak ada gitu ya. Banyak orang yang ya udahlah mau kerja ke Malaysia atau ke Singapura, ke Taiwan gitu. Itu menurut Mbak gimana sih orang yang pengen datang ke Malaysia untuk mencari peruntungan juga gitu? Iya, gimana ya, Di? Kalau mungkin mereka seperti saya ya, sudah seperti nggak ada harapan. Nggak ada harapan di kampung sendiri ya, mungkin memang harus pergi, Di. Terpaksa. Mau gitu. tidak mau gitu. Bahkan meskipun pada dasarnya hati ini menangis gitu, Di. Tapi mau gimana lagi? Sudah
kehidupan ini sudah harus dijalani gitu. Mungkin tidak selamanya dan mungkin tidak seterusnya akan hidup seperti ini. Mungkin lah. Karena kan yang terpenting kita dekat dengan yang di atas gitu aja, Dik. Ada rasa penyesalan nggak sih Mbak datang ke Malaysia? Dengan di sini dengan saudara sendiri pun juga nggak sehat gitu ya, saling jatuh menjatuhkan, terus ketemu dengan lelaki yang ternyata membohongi mentah-mentah gitu. Sebenarnya kalau dibilang penyesalan sih enggak, Dik. Enggak ya? Enggak. Karena gimana mau menyesal ya? Karena di sebalik luka yang kita alami lah di sini, kita pernah merasakan bahagia juga gitu. Kalau tidak karena di sini mungkin masalah yang ada di Indonesia tidak selesai, seperti masalah ekonomi kan gitu, Di. Jadi kalau dibilang menyesal sih enggak juga, Di. Karena memang sudah pada dasarnya ini adalah tujuan. Jadi mau tidak mau harus dijalani. Yang di kampung tetangga-tetangga gitu tahu nggak Mbak punya anak lagi di sini? Semua mungkin seluruh dunia lah tahu, Di. Apa pandangan mereka? Ya ada yang negatif, ada yang tidak ambil, ada yang tidak mau ambil kisah, ada yang negatif ya ada yang positif juga, Dia. Ada yang tidak mau ambil pusing lah gitu. Negatifnya apa sih Mbak? Yang pernah Mbak terima yang benar-benar kok gini banget ya aku diomongin orang gitu? Ya negatifnya ya biasa lah, Di. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba ya, ada seseorang yang ada bawa anak gitu, pasti kan pikirannya sudah lain, Li. Oh dia begini, oh dia begitu, ya banyak lah masuk cuy-cuy, tapi tak mau didengar. Saya pun sudah tidak mau dengar gitu, Di. Tapi itu hanya sebagian aja. Yang pada dasarnya kehidupannya sendiri itu lebih mengerikan dari hidup saya, gitu. Jadi mungkin ada maksud dan tujuan untuk menjatuhkan gitu. Pada dasarnya kan mereka tidak tahu kejadiannya yang seperti apa gitu. Kira-kira Mbak rencananya berapa lama lagi akan tinggal di Malaysia? Insya Allah kalau cepat berkumpul di dalam 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi? 1 tahun lebih sedikit lah. Lalu Mbak sudah mikirin gimana caranya untuk pulang membawa Raihan yang nggak punya dokumen, Mbak juga tanpa dokumen gitu, sudah ada jalan ya? Ya belum sih, Dik. Belum ada jalan. Tapi mungkin ya minta saja lah, Dik. Mungkin Tuhan akan tunjukkan jalannya nanti kan gitu. Lihat nanti gitu. Karena sebenarnya bukan karena sebuah mau bertindak kejahatan di negara orang, tapi karena di tempat kita sendiri tidak mampu gitu. Makanya sampai habis-habisan berjuang untuk pergi ke negara orang, menanggung semua resikonya gitu. Jadi jalan satu-satunya mungkin kita lebih mendekatkan kepada Yang Kuasa. Kan Dia adalah yang maha memberi segala-galanya kemudahan. Betul. Jadi mungkin dari sana pasti ada jalan, insya Allah lah. Pasti ada jalan. Ya yang jelas ada semangat, ada semangat aja, Di. Mungkin jalan itu akan datang dengan sendirinya. Mungkin ada Tuhan kirimkan malaikat yang baik kan gitu, Di. Kita nggak tahu nasib bagaimana kan begitu. Mbak bilang kan siapa tahu Tuhan mengirimkan malaikat baik sebagai penolong gitu ya. Pertolongan seperti apa sih yang saat ini kira-kira Mbak perlukan gitu? Ya seperti kalau ada yang bisa nolong gitu, memudahkan jalan nantinya gitu. Jalan kemana itu? Jalan untuk pulang ke Indonesia gitu, Di. Pertolongan-pertolongan yang memudahkan kehidupan saya ke depannya gitu aja, Di. Iya. Kalau melihat Raihan gitu, kepikiran nggak sih Mbak, gimana kamu nanti anak gitu? Ya, kalau malam memang sempat kepikiran. Tapi ya intinya sekarang saya harus kuat, Dek. Harus kuat menunjukkan kepada Raihan bahwa seseorang itu tidak perlu membutuhkan orang lain gitu. Untuk berdiri, untuk menjadi kuat tidak membutuhkan orang lain. Mungkin hanya dengan bukan tidak membutuhkan orang lain dalam sekitar sekeliling, bukan.
Tapi biar Rehan nanti bisa berdiri tanpa siapa itu ayah gitu. Mama aja bisa, kenapa aku enggak? Nanti bisa menjadi contoh seperti itu ke Rehan. Jadi saya selalu menunjukkan kepada Rehan, kalau saya lagi sedih, saya memang tidak akan pernah tunjukkan di depan anak itu. Betul. Tapi saya selalu tunjukkan selalu yang kuat-kuat gitu. Yang bahagia-bahagia. Yang bahagia-bahagia. Biar nantinya ya, pikiran dia itu tidak negatif, Dik. Jadi nanti dia tahu, oh mama aja bisa, kenapa aku enggak gitu nantinya. Jadi mau berikan inspirasi yang terbaik aja gitu. Kasihan dia pun berhak bahagia kan. Walaupun harus menjalani hidup seperti ceritanya begitu ya. Kan pasti setiap orang juga itu punya sisi baik dan sisi buruk gitu ya. Nah, sisi baik yang kira-kira Mbak bisa berikan contoh kepada anak Mbak ini kira-kira apa? Ya, setidak-tidaknya perjuangan seorang ibu gitu ya. Ya, perjuangan seorang ibu. Perjuangan dalam hidup, bahwa gimana ya, dalam keadaan posisi seperti apapun kita harus tetap bisa berdiri. Kita tetap kuat gitu. Dalam ujian seperti apapun gitu, jangan sampai jatuh ya ke lembah kenistaan gitu maksudnya. Setidak-tidaknya biar dia tetap kuat gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin memanglah aku bukan seorang ibu yang sempurna, tapi setidak-tidaknya aku hanya ingin memberikan dia yang terbaik gitu. Yang sabar ya Mbak ya. Ya itu tadi cerita singkat aku, kayaknya nggak usah panjang-panjang deh. Terima kasih ya Mbak udah mau berbagi cerita untuk kita. Mungkin bisa jadi motivasi untuk tenaga kerja yang lain ya, yang ingin datang ke Malaysia. Jangan sampai juga tergiur dengan bujuk rayu dari siapapun itu, dan kemudian juga terus berjuang, tetap mencari pekerjaan yang halal ya Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak dan Rehan juga selalu dilindungi Allah. Amin.